Ada gitu. Ya, selamat pagi Bu Regina, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Kita hari ini, saya baru teringat, saya masih tertinggal beberapa bagian dari pelajaran Roh Kudus yang kemarin itu. Saya lihat appendix itu, saya kira mungkin hanya sebuah penjelasan, ternyata masih banyak yang kita perlu lanjutkan. Jadi hari ini saya lanjutkan kembali. Autornya itu adalah Jacques Philip, yang dibuatnya dalam sebuah buku bernama Sekolah Roh Kudus. Jadi saya kembalikan kepada appendix number one. Doa ini dibuat oleh Kardinal Mercier. Ini rahasia bagaimana berdoa yang baik. Jadi ini Kardinal Mercier mengajarkan kita, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah rahasia tentang kekudusan dan kebahagiaan. Selama 5 menit setiap hari, tenangkan imajinasimu, pejamkan matamu terhadap segala sesuatu yang dilihatnya, dan tutuplah telingamu terhadap segala kebisingan dunia, sehingga kamu dapat menarik diri ke dalam tempat kudus jiwamu yang telah dibaptis menjadi bait Roh Kudus. Dan berbicaralah kepada Roh Kudus dan katakan kepadanya, Roh Kudus, jiwa dari jiwaku, aku menyembahmu. Terangilah aku, bimbinglah aku, kuatkan dan hiburlah aku. Katakanlah kepadaku apa yang harus kulakukan, dan perintahkanlah aku untuk melakukannya. Aku berjanji untuk tunduk pada apapun yang engkau tuntut dariku, dan untuk menerima segala sesuatu yang engkau izinkan terjadi padaku. Tunjukkan saja kepadaku apa kehendakmu. Jika kamu melakukan ini, hidupmu akan tenang dan damai, dan penghiburan akan berlimpah bahkan di tengah-tengah kesulitan. Karena rahmat akan diberikan untuk mengatasi setiap tekanan bersama dengan kekuatan untuk menanggungnya. Rahmat yang akan membawamu ke gerbang Firdaus penuh dengan pahala. Penyerahan diri kepada Roh Kudus seperti itulah rahasia kekudusan. Jadi coba dipakai waktu setiap hari, setiap waktu 5 menit untuk memulai dengan doa yang tadi barusan diajarkan oleh Kardinal Mercier. Kita lanjut. Ini kutipan, tadi itu lampiran pertama ya, ini lampiran kedua ya. Kutipan dari Pastor Louis Laleman yang terlahir di tahun 1587, tutup usia pada tahun 1635. Pastor Laleman adalah salah satu tokoh besar dalam Serikat Yesus di Prancis abad ke-17. Ia bertanggung jawab atas tahun ketiga, tahun terakhir pelatihan dalam pembentukan Yesuit. Dan di antara murid-muridnya terdapat orang-orang kudus seperti Isaac Jacques dan Jean de Bravo yang menjadi martir di Amerika Utara.
Mereka bertugas di Quebec. Inti dari pengajaran rohaninya adalah ketaatan kepada Roh Kudus bersama dengan penyucian hati atau praktek pelepasan yang memungkinkan ketaatan tersebut. Catatan yang diambil dari konferensi yang diberikannya telah dikumpulkan dalam sebuah buku dan bagian-bagian berikut adalah kutipan darinya. Yang pertama, ketaatan kepada Roh Kudus. Ketika jiwa-jiwa telah menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Ia mengangkat mereka sedikit demi sedikit dan membimbing mereka. Pada awalnya, jiwa-jiwa ini tidak tahu kemana mereka dipimpin, tetapi sedikit demi sedikit cahaya bersinar di dalam diri mereka dan membuat mereka melihat sebuah tindakan mereka dan bimbingan Allah atas tindakan mereka, sehingga mereka hampir tidak perlu melakukan apapun selain membiarkan Allah melakukan apapun yang Ia kehendaki di dalam diri mereka dan melalui mereka, sehingga jiwa-jiwa ini maju dengan luar biasa. Kita memiliki gambaran tentang bimbingan Roh Kudus dalam bimbingan Allah kepada bangsa Israel setelah mereka melarikan diri dari Mesir. Ketika mereka melakukan perjalanan melalui padang gurun untuk mencapai tanah perjanjian, Dia membimbing mereka dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Mereka mengikuti pergerakan tiang ini dan berhenti ketika tiang itu berhenti. Mereka tidak pernah menyusulnya, tetapi hanya mengikutinya dan tidak pernah memisahkan diri darinya. Begitulah seharusnya kita bertindak terhadap Roh Kudus. Yang kedua, cara untuk mencapai ketaatan. Cara untuk mencapai bimbingan Roh Kudus ini, cara utama ya untuk mencapai bimbingan Roh Kudus ini adalah yang pertama, dengan setia mentaati kehendak Allah sejauh yang kita ketahui. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui karena kita semua penuh dengan ketidaktahuan. Tetapi Allah hanya akan meminta pertanggungjawaban kita atas hal-hal yang telah Ia berikan kepada kita untuk diketahui. Jika kita memanfaatkannya dengan baik, Ia akan memberi kita lebih banyak lagi. Jika kita menyelesaikannya, apa yang telah Ia nyatakan kepada kita tentang rencananya, Ia akan menunjukkan sisanya kepada kita. Yang kedua, sering memperbaharui tekad yang baik untuk mengikuti kehendak Allah dalam segala hal dan memperkuat tekad itu sebisa mungkin. Yang ketiga, terus-menerus meminta Roh Kudus untuk memberikan terang dan kekuatan untuk menyelesaikan kehendak Allah. Mengikat diri kita kepada Roh Kudus dan berpegang teguh kepadanya seperti Santo Paulus yang berkata kepada para penatua di Efesus, "Aku akan pergi ke Yerusalem terikat oleh Roh, terutama dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang paling penting. Mintalah kepada Allah terang Roh Kudus dan katakan dengan sungguh-sungguh kepadanya bahwa kita tidak menginginkan apapun kecuali melakukan kehendak-Nya. Setelah itu, jika
ia tidak memberi kita terang baru, kita akan melakukan seperti yang telah kita lakukan sampai saat itu. Apa yang biasa kita lakukan dan apa yang menurut kita terbaik. Yang keempat, perhatikan dengan seksama berbagai gerakan jiwa kita. Melalui ketekunan itu, sedikit demi sedikit kita akan mengenali apa yang berasal dari Allah dan apa yang tidak. Apa yang berasal dari Allah dalam jiwa yang tunduk pada kasih karunia biasanya damai dan tenang. Apa yang berasal dari iblis bersifat keras dan membawa masalah dan kecemasan. Kita tutup hari ini sampai di sini. Besok kita sambung yang berikutnya. Tanggapan terhadap beberapa keberatan terhadap kepatuhan. Kita tutup dengan satu kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.